Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Buat kasih yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita tidak takut, tidak gentar menghadapi hari-hari ini. Sebab Dia Bapa yang baik, jaga kita, memelihara hidup kita dengan kasih setianya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi buat kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepada-Mu dengan hati bersyukur, hati berterima kasih. Sebab Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kau sanggup takut, kau sertaku. Kau sanggup bimbang, kau di dalam hidupku. Kau sanggup cemas, kau melindungi. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat dan hidupku. Bapakku menyembah di sini. Ku percayakan ada Kau satu aku
Kau sertaku, satu bimbang dari dalamku. Kau satu cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Punya kita, punya kita, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat karunia. Haleluya, punya kita, punya kita, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat karunia. Haleluya, punya dia, haleluya, punya dia, haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat kami menyembah, kami memuji, memujilah namamu, memujilah namamu, Yesus. Bapa, kami datang menyembah. Bapa, kami datang bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Ajaib, ajaib,
Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang tak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami puji. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Tiada yang seperti, tiada yang lain, hanya kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama. Haleluya. Haleluya. Kita takut, kami tak gentar. Allah El Shaddai, Allah yang menyertai. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami.
Kami bersyukur. Bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Selamanya kau baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau El Shaddai yang menyertai kami. Allah yang maha besar. Allah yang menjaga hidup kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang tidak pernah membiarkan kami. Sekalipun bumi bergoncang dan bergejolak hari-hari, kami tak takut, kami tak gentar. Sebab ada Engkau El Shaddai yang beserta dengan kami. Terusah putraku, Allah menjagaku. Terusah kubimbang Yesus susah Roh Kudus yang mendekatiku. El Shaddai
Yesus tiada sisa ku coba dia mendekatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Ya besar, ya besar, Dia El Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai. Engkau El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang menjaga hidup kami, sehingga kami aman sampai hari ini. Kami bersyukur Engkau setia, Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Begitu juga dengan firman-Mu yang adalah kekal dan berkuasa. Sebab itu kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, karena Pak Ramli masih di daerah yang sinyal agak susah, jadi minta tukar dengan Antonius. Oke, silakan Anton. Ya, salam Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya jelas? Ya, firman Tuhan pada hari ini Yeskiel 3
Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Maka kubukakanlah mulutku dan diberikannya gulungan itu, kitab itu ke kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukankah kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya, sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegak hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan memba- membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, atau teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Tak kala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggeges, menggesek satu sama lain. Dan di samping itu suara gemartah dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kabar di Tel Abai, dan di sana aku duduk terteguh di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Nah, dalam perikop ini Bapak Ibu, dari 1 sampai 15 ini adalah tentang Yeskiel yang ayat pertamanya berkata ya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum Israel, maka kubukakanlah mulutmu dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada Yeskiel, dengarkanlah perkataan aku ini, apa yang sedang aku sampaikan ini, firman Tuhan ini, kau dengar baik-baik, dan setelah itu kau dengar baik-baik, kamu harus melakukannya. Nah, karena kamu akan saya pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan kepada bangsa Israel yang keras kepala itu, yang susah dikasih tahu itu. Tapi sebelum itu, kamu harus ngerti dulu firman ini, biar kamu bisa nanti menyampaikan kepada mereka dengan baik. Jadi berbicara itu Bapak Ibu tentang kalau kita hari-hari ini, kita ini harus mendengarkan apa kata firman Tuhan, dengan jelas apa kata Tuhan, baru kita bisa untuk keluar memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi
kalau hari-hari ini kita merasa, aduh, kok firman ini terus, susahnya saya untuk mengerti. Tapi kalau kita benar-benar tahu firman itu mendengarkan hati Tuhan, dan kita mentaatinya, maka Tuhan akan memakai kita lebih lagi untuk memberitakan firman kepada orang-orang yang di sekitar kita. Seperti Yeskiel ini, Tuhan mau berkata kepada engkau, sungguh-sungguh dulu dengarkan dan lakukanlah firman Tuhan ini. Maka kamu juga akan jadi berkat kepada orang-orang Israel itu. Karena mereka adalah orang-orang yang susah disampaikan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mungkin di lingkungan kita, kita ini kan sudah berbagai eh, saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan. Biar kita ini juga jangan sampai juga jadi terikut akan mereka. Kalau kita sudah eh, bergaul bersama mereka karena kita kuat ada firman Tuhan yang ada di dalam kita. Jadi firman Tuhan ini yang berbicara dalam perikop ini Bapak Ibu. Dan saya akan lanjutkan lagi. Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi panjang kaum Israel, bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntun pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntun pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawanya. Nah, seperti Yeskiel ini ya Bapak Ibu ya, dia sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dan dia mau memberitakan firman Tuhan kepada orang Israel dan dia harus menyampaikan firman itu kepada mereka karena dia sudah menerima daripada Tuhan. Nah, bagi kita juga karena kita sudah tahu firman Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, kita juga harus memberitakan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, seperti Yeskiel ini ya. Nah, kita harus memberitakan firman-Nya, firman Tuhan ini. Kepada siapa kita harus memberitakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Ya dimulailah dari keluarga kita yang belum mengenal firman Tuhan. Jadi kita harus menyampaikan firman Tuhan itu. Ya kalau di ayat ini katanya, kalau sudah kau sampaikan, kalaupun dia tidak menuruti, ya itu tidak ada masalahnya lagi dengan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadi berbicara ini Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus yang menuntun hidup dia, biar dia bisa sampai mengenal Tuhan. Bagian kita memberitakan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan di dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan. Amen. Baru yang perikop yang selanjutnya, Yeskiel menjadi bisu. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah, sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kabar. Dan aku sujud.
Tetapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurangilah dirimu di dalam dirimu di dalam rumahmu, dan engkau, anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelan mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Nah, jadi di ayat yang ini Bapak Ibu, dari 22 ini sampai 27 berbicara kayak mana kita memberitakan firman Tuhan itu dengan cara yang baik. Karena firman Tuhan itu adalah berita baik. Nah, jadi kita harus menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan cara yang baik. Nah, jadi jangan juga kita ngotot harus gitu gini gini gini. Jangan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, aku ketika nanti mereka akan tidak sesuai dengan pemikiran kita, gak usah kamu berdebat sama mereka, gak usah gitu. Firman Tuhan berkata di sini, Tuhan berkata kepada Yeskiel gitu, jangan kau berdebat sama mereka. Ya mungkin mereka belum mengerti apa yang engkau sampaikan. Tapi biarlah Roh Kudus yang nanti yang menuntun hidup mereka suatu saat. Jadi bagian kita melakukan, Tuhan akan melakukan juga bagiannya Bapak Ibu. Jadi seperti Yeskiel ini yang saya sampaikan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita sama-sama mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, kita harus melakukannya dan menghidupi firman Tuhan itu. Dan kita harus juga memberitakan firman Tuhan dimulai dari keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, lewat cara hidup kita, lewat hidup kita bersosial kepada mereka. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini. Mungkin Pak Heri bisa tambahkan juga. Shalom. Oke, terima kasih buat Anton. Pagi hari ini kita belajar dari Yehezkiel. Ini adalah khususnya perikop yang pertama, itu adalah sambungan dari pasal yang kedua kemarin. Dan seperti apa yang saya sampaikan kemarin bahwa Yehezkiel itu juga disebut sebagai penjaga Israel karena memang Tuhan memanggil dia untuk menjaga Israel seperti di perikopnya yang kedua. Menjaga itu artinya kan bangsa Israel, bangsa Yehuda itu sudah ditawan di Babel karena kedegilan hati mereka, tapi karena Allah tetap mengasihi bangsa Israel sebagai umat pilihannya, maka Tuhan pun tetap mengutus nabinya untuk menjaga mereka untuk tidak semakin jauh, karena memang sekali lagi bangsa Israel ini bangsa yang berkepala batu, bangsa pemberontak, seperti apa yang kita baca hari ini. Sehingga Tuhan mengutus Yehezkiel, kemarin Tuhan memanggil dan Yehezkiel meresponi panggilan Tuhan, dan Yehezkiel menjadi penjaga bagi bangsa Israel di negeri Babel. Nah, tentu seperti apa yang tadi Anton juga sudah sampaikan, prinsip yang pertama yang bisa kita lakukan adalah seperti apa yang selalu saya ajar juga, ada 3 ciri-ciri ciptaan baru. Yang pertama itu suka menyembah, yang kedua itu suka firman, yang ketiga suka berbuat baik. Nah, yang kedua dari perikop yang pertama, kita menjadi orang-orang yang suka akan firman, sehingga digambarkan firman itu menjadi seperti makanan bagi kita. Dan tadi dikatakan manis seperti madu. Nah, artinya firman itu kita cerna dengan baik, kita renungkan dengan baik, sehingga kita memahami firman itu dengan benar, dan kemudian
kita percaya kebenaran firman Tuhan itu, kebenaran itu memerdekakan kita, dan kita akan melakukan firman Tuhan. Makanya berkali-kali kalau saya ngomong, ujung-ujungnya ya saya akan terus mengingatkan Bapak Ibu 4M. Apa itu 4M? Menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup, dan membagikan firman Tuhan sebagai kesaksian hidup. Nah, itu bukan saja tugas bagi Yeskiel, tetapi itu juga tugas bagi setiap kita, Bapak Ibu. Bagaimana setiap hari kita firman Tuhan bagaikan makanan kesukaan kita dengan hati yang terbuka, kita merenungkannya siang dan malam dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita paham, kita mengerti, dan kita mempercayai firman itu, dan otomatis akan kita lakukan. Dan bukan saja kita lakukan, tapi kita bagikan, kita sampaikan, kita ajarkan. Nah, itu tugas yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel. Dan tentu sekali lagi, itu juga tugas yang sama bagi kita. Dan tentu kita harus belajar seperti statement yang akan terus saya sampaikan berulang-ulang. Kabarkanlah kabar baik dengan cara yang baik, dimulai dari hidup yang baik. Ya, kita tahu orang-orang di sekeliling kita juga adalah orang-orang ya seperti bangsa Israel yang juga kadang kepala batu, keras kepala, tegar tengkuk, yang belum tentu juga mau menerima apa yang kita sampaikan, apalagi melakukannya. Tapi sekali lagi bagian kita itu hanyalah menyampaikan. Nah, makanya ada hal yang menarik kalau kita masuk di perikop yang ketiga, Bapak Ibu. Kenapa Yehezkiel dijadikan bisu oleh Tuhan, dan dia hanya bisa berkata-kata pada waktu Tuhan menyampaikan firman yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Tapi setelah itu, ya bisu lagi. Nah, kan tentu kita tidak perlu sampai Tuhan jadikan seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi pembelajaran apa yang dapat kita belajar dari perikop yang ketiga, Bapak Ibu? Seringkali ketika kita menyampaikan firman Tuhan, dan apalagi kalau ketemu orang seperti bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, berkepala batu, yang mau melawan. Nah, apa yang Tuhan mau ajar kepada kita pagi hari ini? Bisu, Bapak Ibu. Tutup mulut. Artinya nggak usah berbantah-bantahan dengan orang seperti itu, Bapak Ibu. Sampaikan saja firman Tuhan dengan tegas dan lembut. Habis itu sudah nggak usah berbantah-bantahan. Karena takutnya kalau berbantah-bantahan, akhirnya kita bukan akan membalas bantahan itu lagi dengan firman Tuhan, tapi jangan-jangan dengan emosi, Bapak Ibu. Nah, itu kan bahaya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan tahu, sekali lagi di awal dikatakan, aku menempatkan kamu, mengutus kamu itu bukan kepada orang yang lemah lembut, rendah hati, yang kalau diajar akan taat, kalau dibentuk dia akan taat, tapi kepada bangsa yang keras kepala, kepala batu, tegar tengkuk. Sehingga Tuhan membuat sesuatu bagi Yeskel, yaitu dia hanya bisa ngomong pada waktu dia harus menyampaikan. Dan di perikop yang kedua tadi, kita juga diingatkan, kalau Tuhan suruh kita menyampaikan sesuatu kepada orang, itu kebenaran, harus kita sampaikan, Bapak Ibu. Masalah dia mau terima atau nggak terima, itu urusan dia. Yang penting kita sudah sampaikan supaya kesalahannya nggak dituntut pertanggungjawabannya atas hidup kita. Tapi kalau kita diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, tapi kita nggak mau, ya orang itu tetap salah di dalam kesalahannya, tetapi pertanggungjawabannya dituntut dari kita, karena kita sudah diberi firman dan diberi perintah untuk sampaikan. Dan yang kemudian yang ketiga yang saya katakan tadi, ya belajar seperti apa yang terjadi di dalam Yehezkiel. Bisu dalam hal berbantah-bantahan. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu selama ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Iya, sudah menyampaikan. Tapi seringkali ketika bertemu dengan orang yang keras kepala, melawan, berontak, wah kita jadi terpancing emosi.
Kita bantah dia lagi, nah tanpa sadar bantahan kita yang kemudian itu bukan firman lagi, tapi emosi dari hidup kita, kemarahan dari hidup kita. Nah, itulah yang Tuhan jaga atas hidup Yehezkiel. Karena memang kan ya Tuhan tahu, seperti Pak Sionos Mangong, pendeta juga manusia, kita juga manusia. Maunya kita itu kan ketemu orang dinasehati itu taat. Iya Pak, siapa lakukan Pak. Tapi juga tentu bukan seperti pepatah Jawa, enggih-enggih kepanggih. Hanya ada orang yang enggih, iya, iya, tapi nggak dilakukan. Tapi kalaupun ketemu orang seperti itu, ya sudah nggak apa-apa kata firman Tuhan. Yang penting kamu sudah sampaikan, kalaupun dia cuma enggih-enggih kepanggih, nggak lakukan, ya kesalahannya, konsekuensinya dia terima sendiri. Yang penting kamu udah sampaikan. Nah, tapi lebih kepada kalau ketemu orang yang keras kepala, tegar tengkuk, selalu ngelawan, memberontak, ya firman Tuhan katakan begini, bisu, tutup mulut, nggak usah berbantah-bantahan. Itu tadi, jangan-jangan nanti kamu emosi, terpancing emosi, aku ini sudah nasihati kau benar-benar, bukannya kau terima kasih, bukannya kau lakukan, malah kau ngelawan, malah kau marah sama aku, malah sakit hati sama aku. Nah, ujungnya kita terpancing emosi, dan akhirnya bukan firman lagi kita sampaikan, tapi kemarahan kita. Itu sih yang saya dapat dari apa yang Tuhan catat di dalam kitab Yehezkiel pasal 3. Kenapa Tuhan buat Yehezkiel bisu? Hanya bisa ngomong waktu Tuhan perintahkan untuk sampaikan firman. Begitu sudah sampaikan firman Tuhan, bisu lagi. Dah stop, tunggu lagi. Nah, itu yang saya dapat selain dari apa yang tadi Anton sudah sampaikan. Jadi terima kasih Anton. Silakan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang mau ditambahkan dari apa yang dapat kita pelajari dari Yehezkiel pasal yang ketiga ini. Oke, Ibu Midanti Kita, silakan. ya, jadi kenapa Yehezkiel dibisukan setelah menyampaikan firman Tuhan? Kalau saya dapatnya gini, supaya tidak ada eh, pribadi pemikiran sendiri atau isi hati yang keluar apabila entah orang itu menerima atau tidak menerima. Jadi dia dibisukan oleh Tuhan. Saya dapatnya gitu Pak. Mungkin itu bisa kita apa tiru ya. Kita belajar dari hal itu. Kita menyampaikan firman Tuhan ya murni firman Tuhan. Tidak usah diembel-embeli apa-apa. Dan sesudahnya ya kita serahkan karena Roh Kudus akan bekerja selanjutnya setelah kita diam gitu. Itu yang saya dapat Pak. Terima kasih. Oke, ya, setuju Bu. Seperti yang Ibu sampaikan, yang tadi juga saya sampaikan. Jadi bagian kita dalam menyampaikan firman, kalaupun orang bantah ya sudah diam. Yang penting kebenaran disampaikan. Jangan berbantah-bantahan, akhirnya kita menambahi firman dari emosi kita. Oke, Pak Buyung mau tambahkan sesuatu atau jadwal doa hari ini? Jadwal doa, Rik. Oh, oke, oke. Kalau gitu silakan Pak Buyung berdoa, nanti akan ditutup oleh Antonius. Oke, silakan. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini, Tuhan, yang kembali mengingatkan kami untuk boleh memberitakan firman-Mu, memberitakan kebenaran dengan cara yang benar, Tuhan, kepada orang yang belum mengenal Engkau, terutama kepada keluarga besar kami, Tuhan, atau orang yang ada di sekeliling kami, Bapak. Kami bersyukur, Tuhan, Kau terus mengingatkan firman-Mu. Biarlah kami remah dalam kehidupan kami dan kami boleh mempraktekannya dan melakukannya, Tuhan. Kami juga bersatu hati mau berdoa buat Marcel yang saat ini dalam pemulihan pasca operasi, Tuhan. Biarlah semakin hari semakin Engkau sempurnakan kesehatannya, Tuhan. Lewat setiap makanan, minuman atau obat-obatan yang diberikan Tuhan, sehingga pemulihan semakin cepat terjadi ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat setiap kami, biarlah terus Engkau ingatkan ya Roh Kudus,
terus boleh memberitakan kebenaran firman-Mu yang Kau perintahkan kepada setiap kami, Tuhan, kepada orang-orang yang Kau percayakan, Tuhan, dalam hidup kami untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Biarlah kami melakukan bagian kami, Tuhan. Mereka boleh percaya atau tidak, itu adalah bagian daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memberkati presiden kami Tuhan. Dari juga kepada setiap kepala daerah yang memerintah di Indonesia ini Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan boleh memberikan kesejahteraan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tak bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan juga ke Tuhan kami akan menyerahkan aktivitas kami juga Tuhan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Bahkan setiap kami Tuhan juga biarlah terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Dan mampukan kami juga Tuhan, biar kami bisa melewatinya, menjalaninya dengan hati bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan hari ini, Tuhan akan memberkati dan menyertai kita, bahkan akan memberkati apapun hari ini usaha dan pekerjaan kita, bahkan memberkati eh, keluarga kita, bahkan anak-anak kita dan akan anak cucu kita. Tuhan akan berkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima kita sama-sama katakan, amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai jam berapa semalam, Biung? 9:05 selesai kok. Makanan cukup ya? Lebih banyak.